Ya, selamat malam sahabat channel KCF. Saya Warren Sinotan akan memandu acara berbincang-bincang bersama keluarga KCF. Dan acara ini kami persembahkan sebagai hadiah di akhir tahun buat pemirsa channel KCF. Semoga sahabat semua bisa memaknai cerita ini nantinya, baiknya ataupun buruknya. Bila mana ada buruknya, ini akan menjadi PR buat kami di tahun berikutnya. Semoga sahabat semua bisa menikmati jalan-jalan ceritanya, di mana nanti akan ada narasumbernya. Saya panggilkan, diantaranya ada ketua KCF, ada wakil ketua KCF, ada bapak pembina, dan ada juga bapak Pirpol, dan ada lagi yang lain-lainnya. Yang pasti tetap bersama channel KCF. Oke, langsung dulu kita panggilkan narasumber yang pertama. Siapa dia? Langsung saya panggilkan ketua KCF, Bapak Iskandar. Halo Bapak Iskandar. Silakan Pak. Inilah narasumber kita yang pertama, dan yang berikutnya akan saya panggilkan narasumber yang kedua. Siapa dia? Saya panggilkan Bapak Wakil Ketua 2. Nah, ini kenapa Bapak Wakil Ketua 2? Mungkin ada pertanyaannya, karena Bapak Wakil Ketua 1 sedang ada tugas. Jadi diwakilkan oleh Bapak Ketua 2. Siapa dia? Langsung saja kita sambut Bapak Nelson Hutasoe. Horas. Beliau ini pencipta dan juga penyanyinya juga, iya. Luar biasa. Oke, untuk sementara narasumber kita akan saya tanyakan dulu dengan beberapa pertanyaannya. Selamat malam Bapak Ketua KCF. Selamat malam Bang Warren Sinotan. Selamat malam Wakil Ketua 2 KCF. Ini yang pertama, ini saya akan mengajak Ketua KCF berbincang-bincang ya, dan ada pertanyaan juga. Untuk yang pertama, saya akan menanyakan kepada Bapak Ketua KCF, kira-kira kapan Bapak Ketua KCF itu diangkat jadi Ketua KCF? Selamat malam buat kita semua. Saya diangkat jadi ketua itu 4 September 2020. Oh, 4 September 2020 ya? Dan dikukuhkan 19 September 2020. Wow, mantap. Wow, 4 September. Oh iya ya? Ya. Oke, Bapak Ketua, itu pertanyaan yang pertama. Nanti akan kita lanjutkan lagi ya. Kali ini beralih dulu kepada Bapak Wakil Ketua 2. Saya mau bertanya kepada Bapak Wakil Ketua 2. Apa sih harapan dari Bapak Wakil Ketua 2 untuk semua anggota KCF ini? Baik, Bang Warren. Selamat malam untuk pemirsa channel KCF dimanapun berada. Menanggapi pertanyaan Bang Warren tadi, apa harapannya, kira-kira begitu Ya. harapan kita untuk KCF dan juga sama anggota-anggotanya. Harapan kita adalah semoga di tahun yang akan datang ini, tahun baru 2021 ini, kita semakin solid ya. Solid artinya sesama anggota KCF itu bisa saling menopang, mengikat, dan saling mengangkat. Ya. Atau yang biasa kita sebut TIA. Oh, TIA ya? Iya. TIA itu singkatan dari topang, ikat, angkat. Iya, benar Mantap. apa yang dikatakan Mantap. Bung Warren. Jadi harapan kita semoga ini baik secara organisasi, Ya. organisasinya juga semakin solid ke depan. Ya. Jadi tidak ada lagi rasa ragu bagi para anggota-anggota Ya. yang ada di KCF ini sendiri untuk bangkit dan berlari. Iya. Mungkin kira-kira itu untuk harapannya. Ya. Dan tentunya baik untuk lingkungan sekitar
dan kita menjadi bermanfaat untuk sekitar lah. Ya. Kira-kira begitu Bang Waren. Mungkin nanti bisa ditambahin sedikit sama Bang Ketua. Terima kasih Bapak Wakil Ketua 2. Tadi saya akan lanjutkan bertanya kepada Pak Ketua. Tadi Wakil Ketua menyebutkan tentang TIA, topang ikat angkat. Kira-kira seperti apa itu contohnya Bapak Ketua? Boleh dijelaskan sedikit biar pemirsa channel KCF tahu apa itu TIA. Mereka saling topang, ikat, dan mengangkat. Kita tahulah bahwa semua kita ini pasti tidak adalah sempurna. Ya. Nah, disinilah kita akan menopang teman-teman kita yang ada dalam keterpurukan lah atau kekurangan. Iya. Kita topang, kita ikat, Iya. lalu kita angkat. Dan tentu kita berharap tidak selamanya pula lah yang ini jadi topangan, dan tentu ada batasnya untuk penopang ini. Sebab apabila nanti dia tidak kuat juga akan terjadi putus Iya. atau kita tinggalkan. Jadi yang penting tujuannya adalah untuk lebih saling melengkapi, mengisi kekurangan teman-teman dan keluarga besar KCF seluruhnya. Oh, berarti itulah artinya dari TIA tadi ya. Ya, topang. Nah, pemirsa, itulah tadi perbincang-bincangan saya singkat dengan Bapak Ketua dan Wakil Ketua. Nanti akan kita lanjutkan kembali dengan perbincangan yang lebih seru lagi tentunya. Oh iya. Hai, ternyata teman saya sudah ada juga di sini. Hai Bang Waren, ada apa kabar ya? Siapakah bapak-bapak ini? Coba Ini saya siapa? kenal ya. Coba siapa? Oke, salam dulu buat Bapak Iskandar ya. Bapak Wakil juga. Iya, ngomong tadi udah sampai mana pembicaraan kok saya nggak diajak-ajak sih? Itu dia. Tapi untung Kak Ami ada di sini. Kenapa? Makin seru ini perbincangannya. ya. Mungkin Kak Bapak- Ami ada yang mau ditanyakan? Coba. Iya, Bapak Ketua KCF ya. Ya, Ketua Bapak KCF. Iskandar. Setelah beberapa pertanyaan tadi yang sempat saya dengar dari Bang Waren, saya menanya apa sih yang Ketua rasakan setelah dinobatkan sebagai Ketua KCF? Ini suatu penghargaan lah yang besar terhadap saya, bahwa di sini kita buktikan bahwa KCF itu bukanlah sebuah yang suku isme. Di sinilah kita melihat bahwa di sini adalah kita nasionalis. Iya. Di sini beda suku, beda agama, beda budaya, beda bahasa, itu hanya sebuah pilihan dan tidak perlu kita permasalahkan. Dan saya merasa terharu lah. Saya merasa terharu dan mempunyai tanggung jawab bagaimana kita semua anggota KCF ini satu hati dengan tujuannya sehati, sepikir, setujuan. Berarti tidak mengkotak-kotakan Tidak. suku ya? Ya. Luar biasa ya. Oke. Sejauh ini di dalam KCF ini kan yang saya tahu ada unit usaha NHH, yaitu New Hunter Haholongan. Ini tujuannya untuk apa ya Pak? Itu yang ada channel itu ya? Ya ada channel YouTube ya, Iya. NHH. Nah itu tujuannya untuk apa sih Pak? Sebetulnya itu mengalir begitu saja di waktu pandemi. Nah, sementara kebetulan anggota-anggota KCF ini kita banyak seniman-seniman lah. Iya, iya. Nah, daripada kita hanya sibuk memikirkan terpuruk dengan kondisi COVID yang lagi mencekik ini, kita menyalurkan aspirasi bakat dan talenta kita di New Hunter Haholongan Studio untuk berkarya dalam musik. Ya, selain itu juga saya lihat juga live streaming juga masuk ke dalam channel itu ya. Ya, live streaming pun Begitu juga konten-konten yang ada ya, luar biasa, sudah banyak banget yang dilahirkan dari karya-karya NHH, luar biasa. Saya juga pengen bertanya juga sama ketua ini sebelum ke wakil ketua dulu. Kira-kira apa harapan Bapak Ketua di channel NHH ini nantinya?
saya sangat berharaplah channel NAH ini jadi mercusuar penerangan bagi seluruh lingkungan dunia ini, bahwa kita selalu akan bangkit dan berlari dalam kondisi apapun. Dengan senilah kita akan menyatukan perbedaan, dengan senilah kita akan menghibur hati yang galau dan duka. Dan di sini sangat penting bahwa seni dan budaya itu dia tidak terkotak-kotak dan dia bisa menembus lapisan apapun. Ya, kedepannya saya berharap karya-karya kita bisa berguna lah, bermanfaat bagi orang semuanya. Nah, katanya ini dengar-dengar di dalam KCF ini banyak pencipta-pencipta baru. Itu bagaimana itu Bapak Ketua bisa mengarahkan mereka dari yang tadinya dia bukan penyanyi, bukan menggeluti seniman, tapi bisa mencipta lagu. Bagaimana itu caranya itu Bapak Ketua? Ya, yang penting kita harus menanamkan mereka bahwa jangan anggap berat dulu. Di saat kita harus yakin, aku bisa bikin lagu, dan itu udah pasti bisa. Aku bisa bikin lagu, pasti bisa. Kenapa? Kita tinggal bertanya. Di sini kita banyak kekeluargaan, saling topang ikat angkat, itu mencakup seluruhnya. Bukan hanya di bidang apapun, di bidang seni, itu pun bisa. Nah, dengan hal-hal begini, kita motivasi bahwa untuk apabila yakin saya bikin lagu, maka bikinlah lagu. Disitulah kita ada. Itu ada kemauan. Iya. Mungkin untuk wakil ketua 2, sebagai ini saya bertanya sama wakil ketua 2, sebagai wakil ketua kira-kira kedepannya langkah apa yang akan diambil oleh KCF ini? Baik Bang Waren, adapun langkah-langkah yang akan kita lakukan ke depan ini adalah membuat program. Program itu program kerja ataupun program kegiatan, yaitu program jangka pendek dan jangka panjang. Nanti masalah program jangka pendek dan jangka panjang mungkin tidak bisa kita teruskan di sini, dan ada nanti program dia yang situasional. Artinya situasional, mungkin kadang kita ada yang sedang berduka, sedang berbahagia, kita ciptakan situasional begitu saja nanti. Kira-kira begitu langkah-langkah yang akan kami persiapkan dengan Pak Ketua nanti atau tim di KCF, kira-kira begitu. Luar biasa ya kan? Berharap ya, suatu organisasi yang sangat membangun tentunya untuk generasi ke depan. Dan untuk para pemirsa tentunya di rumah ya, supaya bisa diambil dari sisi positifnya dari organisasi ini ya. Luar biasa Bapak Ketua, juga Bapak Waka. Dan ini juga kita masih ada narasumber kita yang lebih betul sekali, lebih hebat lagi nih, Kak. Ya. Ini kan anggota lama, sementara narasumber kita ada yang baru. Gimana kalau kita tanya dulu sebagai narasumber kita malam ini, anggota-anggota baru ini, seperti apa perasaan mereka? Boleh. Dan apa tanggapan mereka? Gimana menurut Kakak? Boleh banget, setuju banget ya. Jadi kita bisa tahu kan apa sih yang memotivasi anggota-anggota baru ini untuk ikut bergabung di organisasi KCF ini. Yuk. Langsung saja kita panggilkan. Siapakah dia? Siapa yang ini? Kayaknya ini kita harus memanggilkan dari yang terbaru ya. Serkandi dulu. Serkandi. Ya, Serkandi dulu. Soalnya ini Serkandi ini udah cantik, pintar pula kan? Betul. Rajin pula. Udah kakak aja lah yang manggil lah. Iya, karena sama-sama Serkandi ya. Iya, sama-sama Serkandi. Oke, langsung kita panggil pemirsa seorang Serkandi yang bernama Mbak Heni. Kita persilakan Mbak. Hai, selamat datang. Cantik sekali ya. Silakan dulu Mbak. Oh, belum, jangan duduk dulu. Oh iya. Kita nggak boleh masih ada. Nggak boleh ganjil-ganjil. Oke, siap.
Kalau ini bagian saya lah. Dan laki-laki pastinya nih. Bukan cuma laki-laki, ini komandan saya. Oke, ini dia narasumber kita yang berikut. Ini saya manggil abang, beliau ini sudah banyaklah makan garam di bagian kehidupan ini ya. Di dalam kehidupan udah banyak makan garam, baik susahnya maupun enaknya. Langsung saja saya panggilkan Bapak Pimpro Opung Alfonso Naibako. Halo Bapak. Halo, selamat malam. Salam damai. Salam damai. Silakan duduk, Bang. Ini udah lengkap ini, Kak. Ada anggota lama, ada anggota baru. Luar biasa ya. Gimana, Kak? Coba Kakak dulu lah yang ini. Yang bertanya kepada mereka. Sama Sri Kandi lah ya, saya Iya, ingin silakan. bertanya kepada Mbak Eni. Apa sih yang bikin Mbak Eni mau ikut bergabung dalam organisasi KCF ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Pertama saya kenal Pak KCF, dikenalkan sama Bapak Pembina. Saya lihat di sini itu sangat erat sekali kekeluargaannya. Semua saling membantu setiap ada masalah. Lalu dari Bapak Pembina sendiri, Pak Rudolf, itu benar-benar merangkul sekali kepada semua teman-teman KCF ini sendiri. Jadi saya lihat banyak hal positif yang didapat dari komunitas KCF ini. Luar Terus biasa. masih ada pertanyaan saya ya. Silakan lah, tanya terus lah, nggak apa-apa. Saya nggak usah nanya. Terus akhirnya Mbak Eni terpanggil untuk ikut bergabung. Merasa ada suatu beban nggak selama menjadi anggota KCF ini? Saya itu kan dia perkenalkan Bapak itu baru ya, minggu lalu. Jadi belum ada beban apa-apa sih, masih senang yang dirasakannya. Karena rasa kekeluargaan ini ya. Iya betul. Jadi menambah keluarga baru untuk Iya. saya, teman-teman baru semuanya. Saling merangkul ya, luar biasa. Kayaknya cukup dulu nih, Cukup. gantian. Biasa itu, Gantian. apalagi yang mau saya tanyakan lagi kan, yang lebih dahsyat lagi nantinya. Silakan buat rekan saya, Bang Waren. Oke, baik. Saya akan bertanya kepada komandan saya. Baik. Abang Pimpro. Abang Pimpro sebagai, ya menurut saya sebagai yang sudah berpengalaman di dunia ini, baik susahnya maupun senangnya. Saya mau nanya, Bang, Abang sebagai anggota baru di KCF ini, sebagai anggota baru, namun sudah berpengalaman di tempat-tempat lain gitu kan. Bagaimana pandangan Abang terhadap KCF ini? Baik. Terima kasih Dinda Waren Cotang. Ya, Bang. Sebetulnya 2 atau 3 tahun yang lalu saya sudah dengar yang namanya KCF ini. Iya. Tapi setelah perjalanan kami kemarin tim 2 ke Riau, saya semakin mendalami apa sebetulnya KCF ini. Tapi saya belum mengetahui isi apa ini, KCF ini, apa motivasinya, apa tujuannya. Iya. Tapi setelah saya amati dan saya pikir-pikir, tujuan KCF ini adalah mulia. Mulia ya dalam arti karena dari motonya sendiri, topang, ingkat, angkat. Di situ yang kalau kita artikan makna dari bahasa itu adalah kemanusiaan yang tulus ya. Artinya saling menopang, saling membantulah. Itu satu. Yang kedua, yang menonjol saya lihat di KCF ini rasa kekeluargaannya itu Iya, iya. dan budayanya. Budaya. Dominan, sosialnya yang tinggi,
kebetulan kalau saya perhatikan di KCF ini kan banyak seniman. Ya. Seniman dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda-beda. Iya, betul Bang. Ternyata di KCF ini itu bisa saya perhatikan bersatu padu. Iya. Perbedaan tidak membuat jadi masalah. Perbedaan itu adalah suatu keindahan Ya. kalau kita sikapi dengan positif. Nah, itu saya lihat terjadi di KCF. Nah, untuk itu kita perlu syukuri. Itu yang membuat saya tertarik dengan KCF. Kira-kira seperti itu. Luar biasa. Nah, dengar-dengar nih Bang, Abang itu katanya sudah lolos jadi pemimpin. Nah, kan? Sudah lolos jadi pemimpin di kalau nggak salah di Pekanbaru ya. Nah, yang saya pengen tanya dari Abang itu kira-kira sebagai pemimpin, nah, apa saran Abang untuk kemajuan KCF ini? Kalau saran saya sih buat KCF, karena saya lihat juga manusia-manusia yang duduk di kepengurusan KCF ini adalah manusia-manusia yang berpotensi tinggi. Hanya yang perlu dijalin pengurusnya KCF ini atau pekerjanya lah, pengurusnya lah, perlu komitmen. Artinya komitmen satu pikir, Ya. gitu kan. Kalau kita jabarkan turunan satu pikir ini banyak maknanya. Di situ ada satu pikir, satu perasaan, satu penanggungan, satu tujuan, banyak maknanya. Itu yang perlu jadi komitmen. Itu saya pikir yang perlu dilakukan di KCF supaya KCF ini bisa bermakna untuk banyak orang. Iya, betul. Secara umum ya, secara khusus untuk keluarga KCF, organisasi ini membawa kebaikan dan kesejahteraan. Terima kasih Bang untuk tanggapannya. Ya. Dan kali ini kita masih ada nih yang paling inti nih. Masih ada lagi? Masih ada yang paling inti. Pasti Oke. lebih seru lagi. Ini yang satu ini kita akan memberikan pertanyaan yang lebih hebat lagi tentang apa itu KCF. Iya. Setuju nggak Kak? Setuju banget. Bagaimana kalau langsung kita panggilkan saja? Langsung lah. Ini sama-sama aja kita manggil ya Kak ya. Oke. Oke, langsung saja kita panggilkan Bapak Pembina, Bapak Rudolf Naibao. Salam damai dan sehat selalu. Sehat selalu. Silakan. Salam PDB serta Tia KCF. Adinda Wakadua, Ketua Pak Iskandar PDB, Bu Heni Astuti, Apa saya? Pak Pimpro. Enggak, saya sebagai pembina saya berdiri aja. Nah, nggak enak ini. Kenapa? Pembina itu harus untuk mengayomi. Baik, terima kasih Abang Bapak Pembina KCF yang sudah hadir di studio channel KCF ya. KCF. Terima kasih. Studio pusat. Studio pusat. Pusat. Di sini kami akan bertanya sama Bentar dulu. Jangan awak datang langsung ditodong. Sampai kan masih ada yang lain. Oh, Ada kalau nggak ada lagi? Kira Aduh. cukup pertanyaan kita. Cukup. ya Bapak Pembina, kami akan menanyakan kepada Bapak Pembina. Mungkin nanti ini juga sebagai jawaban untuk pemirsa juga. Barangkali, bukan barangkali ya, mungkin pastinya pemirsa itu udah bertanya, apa sih itu KCF? Udah pasti bertanya-tanya begitu. Nah, Tapi kita bersepakat dulu, ini biarlah pertanyaan ini buat kami semua. Bila nanti ada teman-teman mau jawab, monggo. Nanti saya kalau nggak ada, saya menyempurnakan ya. oh ya, Oke, baik. oke. Biarpun ini pertanyaannya untuk semua, nanti disempurnakan oleh Bapak Pembina ya. Ya, saya akan lanjutkan pertanyaannya kepada Bapak Pembina. Apa sih KCF itu, Bapak Pembina? Boleh dijelaskan? Ambo, apa Ketua? Makasih Ketua. Apa Kak? Abang dah? Ya, silakan. KCF. KCF, Kalbun Community Family. Sesingkat itu kah pertanyaannya? Oh ya, Kalkul Community Family. Nah, Kalkul Community Family ini, asal perkataan Kalkul Community Family ini dari mana Bapak Pembina? Kalkul
kalkun ini ada filosofi dari pendiri Amerika, namanya Bapak X. Nah, arti kalkun ini banyak kita yang memandang, sorry, nama tadi bukan saya mengabaikan, tapi memang saya sedikit lupa namanya, nanti bisa kita banyak kita memandang kalkun itu sebagai ayam, ya, tetapi kalkun itu adalah unggas burung, dia yang bisa terbang, berbadan bongsor, itu loh kalkun. Namun kalkun itu adalah nama kesepakatan kami, kita. Kekeluargaan adalah landasan kami umat nasionalis. Jadi kita di sini bersepakat, semua anggota pengurus anggota komunitas ada kita umat nasionalis yang sangat kental dengan toleransi. Nah, kira-kira demikian. Kalian ada pertanyaan sama Bapak pimpinan kita? Dari organisasi KCF ini ya, Iya. seperti yang tadi Bapak Ketua katakan, motonya adalah Jangan berat-berat kami main kan. Nah, biar kita santai aja, ya. Nah, apa sih Pak yang Bapak harapkan dari KCF ini Pak? saya hanya merefleksi diri saja. Merefleksi diri, memang suatu kecil saya bandal, dewasa saya tidak baik, orang tua saya mulai sadar bahwa kita ini adalah hanya dikasih sementara oleh Tuhan untuk pakai di sini. Lantas perjalanan dari hidup ini harus kita maknai, dan kiranya seperti banyak lagu-lagu yang indah, hidup ini kiranya harus menjadi berkat, itu dulu. Nah, makanya kami para pendiri bersepakat. Perjalanan hidup kadang tak segampang sulit yang kita pikirkan, tak segampang sulitnya yang kita pikirkan, bahkan jauh lebih sulit dari apa yang kita pikirkan. Nah, disitulah memang kita beberapa tahun kemarin sedang diuji ketahapan kita, perjuangan kita. Di situ baru kita maknai artinya pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan itu sesungguhnya bisa kita dapat dari orang yang tidak kita kenal. Pertolongan Tuhan itu banyak sekali, seperti yang kita alamin di Totem Group. Pertolongan itu dari orang-orang yang tidak kita harapkan, orang-orang yang tidak kita kenal bahkan. Nah, itulah cara Tuhan bekerja. Nah, makanya kita bersepakat memaknainya. Maka kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang dengan tentunya hal-hal kecil. Yang penting kita mau berbuat dulu. Masalah nanti itu ada kendala atau sukses, masalah belakangan. Kalau kita dari niat yang baik, hati yang tulus, tentu Tuhan akan membuka jalan. Nah, kami tak tahu apakah ini nanti ada manfaatnya bagi banyak orang, kami tidak tahu, tapi motivasi kami adalah untuk membangun kebaikan. Mungkin kalau tak kami terlalu berlebihan, RM dia, dan dipetik revolusi mental, karakter building. Nah, di saat itu kita bersepakat di Totem Group, karena banyak hal-hal yang belum kita tahu, banyak hal-hal yang belum kita kerjakan di saat kita belum mengerti bahwa pertolongan itu bisa dari mana saja. Begitu kita mengerti pertolongan itu bisa dari mana saja, maka kita bersepakat hidup kita harus bisa menjadi berkat bagi banyak orang, walaupun tentu harus dari hal-hal kecil dulu. Nah, kita lantas membuat suatu mindset baru. Tentu kita harus punya jiwa baru juga, jiwa baru. Kalau selama ini kita berjalan kaki, dalam perjalanan kami jalan santai, kadang kencang, tetapi tak nyampe pada tujuan untuk jadi berkat bagi orang itu. Makanya kami
lebih bersepakat bergandengan tangan dengan moto kami, bangkit dan berlari. Artinya kita sadar, oh selama ini memang pola pikir kita masih yang kurang pas lah barangkali ya. Tapi karena dorong dari banyak teman-teman, nah inilah juga yang kita kami syukurin. Tentu saya sebagai Nasrani juga banyak mendapat masukan dari teman-teman beragama lain dan juga dari aliran barat. Kami semua bersepakat untuk memandang dunia ini dari berbagai aspek. Kira-kira begitu, bangkit dan berlari. Nah, hubungannya dengan KCF, kekeluargaan adalah landasan kami, kaum umat, kaum nasionalis. Jadi kurang lebih kalau kurang nanti tolong kami dikasih masukan. KCF Community Family. Bangkit dan berlari ini lebih ke dalam, itu bersifat moral. Ya, yang nyatanya apa? Yang nyatanya maka kami bersepakat untuk membuat suatu organisasi kemasyarakatan bernama KCF. Dia yang punya moto topang ikat angkat, seperti kayak tadi sudah dikatakan oleh ketua dan wakil dan kita semua, topang ikat angkat. Nah, jadi kalaulah mohon maaf banyak sedikit jiwa yang ada di Totem Group, orang Totem Group, bangkit dan berlari, raganya itu ada di topang ikat angkat. Jadi satu jiwa raga bulat lah dia kita untuk menyuarakan kebaikan, karena kami juga bersepakat dan kami mohon doa kepada kita semua. Kami belum pada nyampe ke sana, tapi kami memandang pada satu titik, yaitu kiranya kita bisa apa yang kita omongkan ada hasil dari musyawarah hati dan pikiran, keluar dan mulut, dan itu yang harus kita perjuangkan kepada dunia dan akhirat tentunya. Yang terlalu dalam, mohon maaf. Wow. Dalam dan keluarganya dalam. Karena ketua kami juga ini. Tapi ini juga tentu ini katakanlah hanya cita-cita besar kami juga tentu mohon doa daripada kita semua. Ini akan bisa kami lalui kalau tanpa dukungan doa dari para pencipta KCF itu sendiri. Boleh tepuk tangan dulu kita buat Luar biasa ya. Ini kalau saya dengar dari penjelasan Abang Pemimpin itu bahwa di KCF ini kekeluarganya sangat kental banget ya Bang ya, luar biasa. Nah, yang saya ingin tanyakan Bang kepada Bapak Pembina, apa yang paling utama dituntut dilakukan oleh anggota di KCF ini? Apa yang paling utama dituntut? Saya ulangi lagi. Apa yang paling utama yang dituntut dari ber-KCF ini untuk dilakukan anggota? Sederhana sendiri sekali, bisa mengalahkan diri sendiri. Bisa mengalahkan diri sendiri. Karena musuh terbesar adalah diri kita sendiri. Luar biasa. Itu ego, malas, lupa dan lain-lain. Jadi harus bisa berdamai diri sendiri dan mengalahkan diri sendiri. Itu saja prinsip dasarnya. Mungkin kami masih ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak sebagai pembina, adakah kesulitan-kesulitan dalam Bapak memimpin, karena Bapak menyatukan berbagai macam karakter anggota sampai akhirnya Bapak bisa membentuk satu arah, satu tujuan untuk mencapai misi yang akan dicapai. Adakah Pak? Memang kami pintar dan bijak. Jadi KCF ini dasar awalnya adalah hanya group dari kita yang berteman, yang bersepermainan namanya, biasa hobi. Itu kita tanggal 3 Februari tahun 2017 dengan perkembangan zaman, tambah teman, tambah masuk dari teman, tambah Pak Waka, kenal Katuo, dan teman-teman, kayaknya ini harus kita kelola lebih dewasa dan profesional. Maka kita bersepakat bagaimana kalau kita mencoba dulu, kita buat organisasi masyarakat. Itulah KCF ini. Kalau pertanyaannya, kami
kalau orang Karo bilang latar katakan, kalau orang Minang bilang tidak keteksian, susah sulit, tak terpikirkan. Tapi begitu kita jalani, ada tantangan, pasti ada jalan keluarnya. Karena ini lebih ke yang nggak kelihatan ya, bangun karakter. Dan apalagi karakter awal juga nggak bagus-bagus banget. Nah, cuman karena kita beberapa orang, jadi karakter awal begitu kelihatan karena KCF itu yang bicara. Nah, untuk membangun ini memang ya sulit tapi bisa, mudah-mudahan. Baik, terima kasih, cukup puas banget ya dengan jawaban dari Bapak Pembina saya. Mungkin pemirsa juga pasti ngerti lah apa itu KCF. Iya. Menurut dari keterangan bawah ini. Betul sekali. Ya, ini suatu organisasi yang sangat positif dan bisa juga contoh untuk mereka-mereka yang ingin membentuk juga organisasi yang lain dong ya. Iya. Tetap solid, ingat kompakan bahkan kekeluargaan dari organisasi KCF ini yang tidak memandang suku, budaya, Ya, bahkan ada agama. perbedaan. Berarti di KCF ini tidak ada diskriminasi, Tidak tidak ada ada. sakit hati. Tidak Yang ada. ada satu rasa, satu hati. Luar Betul, biasa. satu hati. Jadi perlu saya jelaskan sedikit kepada teman-teman dan juga para pecinta KCF dan channel NH tentunya. Di sini kita di channel di organisasi ini memang seperti saya bilang tadi, ini organisasi inti dari Partai Tongguru dan para rekan-rekan dan simpatisan yang sepakat akan hal kebaikan tanda petik tadi revolusi mental. Tidak ada berbeda suku, agama itu kami setara bahasa satu, tapi kami saling menghargai. Nah di sini mohon maaf, mungkin pun saya tidak level tertinggi, tapi saya mungkin level 3 tertinggi. Saya ada situ dan teman-teman yang mohon maaf pun level terendah tapi 3 terendah juga bergabung bersatu padu kami di situ. Jadi semua saling mengisi, saling membagi, saling mengingatkan dan saling mendoakan. Saling mendoakan. Luar biasa ya. Luar biasa. Tidak memandang rendah, tingginya tetap distabilkan ya. Ya, barangkali rekan Bang Waren, adakah lagi pertanyaan? Nah, Ahmad ini sudah cukup. Kalian sudah cukup? Sudah. Sudah cukup? Bertanya? Saya jadi presenternya dulu. Oh, nah, jadi Bapak Ibu pencinta KCF dan channel NH kami, inilah acara konten kami penyempurnaan dari konten yang sudah ada Jumat kemarin. Nah di sini kenapa ada penyempurnaan? Karena disinilah bentuk saling topang ikat angkat yang akan kami gambarkan dan ini tanpa rekayasa. Tentu bila ada kekurangannya kami sangat mohon bantuannya untuk kiranya kami diingatkan akan kekurangan kami agar itu langkah kami dan doa kami tahun 2021 nanti kami bisa memperbaikinya. Nah cerita begini, ini dalam konteks topang ikat angkat. Ibu Heni Astuti. Ya, Pak. Nah, jadi dia ada bekerja di tempat kita di Bekasi ini, sedangkan studio kita itu ada di Jakarta Timur. Jadi karena studio ini juga rata-rata pemain musik, penyanyi, hampir nggak ada penari. Makanya Ibu Heni dengan dasar penarinya di gedung ini saya minta bantuan untuk membantu administrasinya. Saya lihat sangat baik hubungan antara Ibu Heni dengan teman-teman NHH yang notabene belum pernah ketemu. Sangat baik, maka saya lebih mencairkan lagi biar baik dan benar, bersahabat. Satu minggu kemarin kami Heni saya ajak untuk main ke rumah kreasi kami untuk lebih menjalin kasih lah sesama kita. Heni saat itu belum masuk KCF, tubuh daripada anggota daripada Tongguru. Nah
setelah itu ada peristiwa yang sangat menurut kami, inilah kami tanpa rekayasa. Memang kami setiap ada masalah harus diatasi bersama, ditopang, kita angkat agar kiranya kami semua bisa sehati, sepikir, tujuan dan satu level. Namun untuk itu nanti akan kami ulas di sesi kedua, karena kami akan membawakan sebuah lagu. Boleh? Bung Waden? Silakan. Biar saya ambil dulu gitarnya. Ya. Ketua sini aja. Ya, inilah persembahan lagu dari kami. Saling percaya. Segala kekalutan, ketidakpastian dan apapun hal negatif biasa berawal dari masalah tidak percaya. Maka mari kita angkat sebuah lagu Saling Percaya. Monggo. Karena senar baru nih. Jadi Pak Iskandar BDB ini adalah musik director juga di NH kita. Bung Waren adalah kepala unit daripada NHH, dan NH adalah unit usaha daripada KCF. Selama kita saling mencintai, tak mungkin lepas dari goda. Lebih mulia saling percaya agar kasih takkan loyal selamanya. Ya. Cinta kasihku padamu tak serahkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan berlalu. Sampai mati pun aku jalani asal kau setia. Apa gunanya sumpah dan janji bila tak pernah ditepati? Lebih mulia saling menjaga agar hati tetap tabah dari goda. Ya. Cinta kasihmu padamu ku harapkan abadi selalu. Setulus hati aku meminta dan kesadaranmu. Cinta kasihku padamu tak sedetik pun akan berlalu. Sampai mati pun aku jalani asal kau setia. Cinta kasihku padamu ku harapkan abadi selalu. Setulus